wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiza Alima dengan MBMI 011 dari kelas analisis multivariat D012. Di sini saya akan masuk pengolahan data dari data yang sudah diberikan sekitar kurang lebih atau lebih kurang 300 responden. Masukkan ke bagian Smart PLS. Kita langsung lanjut ke Smart PLS. Di sini sudah saya masukkan data-datanya seperti apa. Kita langsung masuk ke bagian calculate. Nah, di sini kita masukkan bagian PLSM algoritma. Kita start calculation terlebih dahulu. Kita tunggu hasilnya seperti apa. Di sini sudah keluar ya hasilnya, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke bagian outer loadingnya. Di bagian outer loading ini kita sudah bisa lihat ini seperti apa. Sebagian besar indikator memiliki loading factors di atas 0,70, sedangkan indikator OCB2 memiliki nilai loading sebesar 0,693 yang masih berada pada rentang yang dapat diterima. Oleh karena itu, seluruh indikator dinyatakan memenuhi validitas konvergen dan layak digunakan dalam analisis lanjut. Selanjutnya kita masuk ke validitas diskriminan. Di sini kita langsung klik diskriminan validity. Bagian Vonnegut menjelaskan bahwa nilai AV pada setiap konstruk lebih besar dibandingkan dengan nilai korelasinya terhadap konstruk lain. Dengan demikian, seluruh konstruk memenuhi kriteria validitas diskriminan sehingga dapat dinyatakan memiliki kemampuan yang baik dalam membedakan dirinya dengan konstruk lainnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian uji reliabilitas. Jadi ke klik konstruk reliability and validity. Nah, di sini kita bisa melihat. Nah, di bagian nilai Cambridge alpha dan composite reliability pada seluruh variabel lebih besar dari 0,70, sehingga seluruh konstruk dinyatakan memiliki reliabilitas yang baik. Selain itu, nilai AV pada setiap variabel juga lebih besar dari 0,50 yang menunjukkan bahwa masing-masing konstruk lebih memenuhi kriteria validitas konvergen. Dengan demikian, seluruh konstruk dinyatakan reliable dan valid untuk digunakan dalam analisis selanjutnya. Selanjutnya kita akan ambil hasil evaluasi model pengukuran atau mobil. Di sini kita langsung masuk di bagian R square-nya. Kita bisa lihat di bagian R square-nya ini menjelaskan bahwa variabel C sebesar 60,5% dan variabel OCB sebesar 39,9%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model yang tidak teliti. Nilai tersebut menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan penjelasan yang cukup baik, terutama pada variabel C. Selanjutnya kita masuk ke bagian F square. Di sini menjelaskan bahwa F square berpengaruh ER terhadap C sebesar 0,021 termasuk kategori kecil, sedangkan pengaruh ER terhadap OCB sebesar 0,008 tergolong sangat kecil atau dapat diabaikan. Selanjutnya pengaruh OCB terhadap C sebesar 0,152 dan terhadap OCB sebesar 0,356 menunjukkan pengaruh yang relatif besar. Dengan demikian, variabel TL dan memberikan kontribusi pengaruh yang paling kuat dalam model penelitian dibandingkan variabel lainnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian uji hipotesis. Untuk uji hipotesisnya ini kita kembali lagi ke bagian awal, langsung ke kalkulator, klik brainstorming. Setelah itu, karena di sini kita menggunakan tipe satu arah atau one tail, nah di sini kita mengedit dulu di bagian levelnya ini seperti ini, langsung masuk ke bagian start calculation. Kita tunggu hasilnya dulu. Nah, di sini sudah keluar ya hasilnya seperti apa. Selanjutnya itu kita masuk bagian ke uji hipotesisnya. Nah, di uji hipotesis itu seperti apa sih? Nah, kita langsung klik di bagian path coefficients. Nah, di sini sudah keluar ya bagian ERC dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu selanjutnya itu hasil pengujian menunjukkan bahwa ER terhadap C memiliki nilai tes statistik sebesar 2,273 dan p-value sebesar 0,012 sehingga pengaruh positif dan signifikan terhadap C. Hubungan ER terhadap C memiliki nilai sebesar T statistik sebesar 1,641
sehingga p-value sebesar 0,050 sehingga tidak memenuhi kriteria signifikan pada taraf 5% dan dinyatakan tidak pengaruh signifikan terhadap OCB. Selanjutnya, hubungan OCB terhadap nilai terhadap C memiliki nilai T statistik sebesar 7,212 dan p-value sebesar 0,0000 sehingga pengaruh positif dan signifikan terhadap C. Hubungan T terhadap C memperoleh nilai T statistik sebesar 8,451 dan p-value sebesar 0,0000 yang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap C. Selain itu, hubungan TL terhadap OCB juga memiliki nilai T statistik sebesar 11,993 dan p-value sebesar 0,0000 sehingga pengaruh positif dan signifikan terhadap OCB. Selanjutnya kita masuk di bagian goodness of fit atau GOF, yang dimana itu kita masuk ke bagian board aja langsung. Untuk pengambilan nilai ini dari mana sih? Kita menggunakan nilai rata-rata dari AV yang sudah kita lihat tadi dan juga R-square. Nah, AV yang diambil itu dari C, ER, OCB dan juga TL. Dari S-square tadi kan mendapatkan nilai di bagian C dan juga OCB-nya aja. Lepas itu kita ambil nilai rata-rata, dan di sini untuk nilai GOF sendiri itu merupakan akar rata-rata AV dikali rata-rata S-square, yang dimana 0,672 dikali 0,502, yang dimana hasilnya 0,580. Dengan demikian, menurut kriteria Gauss yang ditemukan oleh Tannenhaus, nilai Gauss sebesar 0,10 menunjukkan kategori kecil, 0,25 kategori sedang, dan 0,36 kategori besar. Dengan demikian, nilai Gauss sebesar 0,580 lebih besar dari 0,36 menunjukkan bahwa model penelitian memiliki tingkat kesesuaian tinggi. Hasil ini mengindikasikan bahwa model struktural dan model pengukuran yang digunakan mampu menjelaskan data penelitian dengan baik sehingga model layak digunakan untuk pengujian hipotesis. Dengan demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.